Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurul Jaria S. Intam. Nomor induk mahasiswa 210210502016. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ohm dan contoh hukum ohm yang akan saya simulasikan dalam software Proteus. Oke, pertama kita mulai saja. Pertama kita pelajari dulu apa itu yang dimaksud tentang hukum ohm. Di sini kita bisa lihat hukum ohm itu pertama kali ditemukan oleh Giorgio Ohm, seorang fisikawan Jerman. Hukum ohm menyangkut hubungan antara tegangan, arus, dan resistasi dalam setiap rangkaian listrik DC. Giorgio Ohm menemukan bahwa pada suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan dan juga berbanding terbalik dengan resistasi. Hubungan antara tegangan, arus, dan resistasi membentuk dasar hukum ohm dan ditunjukkan seperti di bawah ini. Ini untuk mencari nilai arus. Jika kita ingin mencari nilai arus untuk menggunakan hukum ohm, kita harus mengetahui dulu nilai tegangan dan resistasinya. Seperti ini, nilai tegangannya dibagi resistasi, satuannya ampere. Oke, selanjutnya sini kita bisa lihat ada 3 rumus. Yang pertama rumus mencari tegangan, V, simbolnya V. Oke, di sini V tegangan sama dengan arus kali resistasi. Selanjutnya rumus untuk mencari arus, I, arus sama dengan tegangan bahagi resistasi. Kemudian rumus mencari resistasi sama dengan tegangan bahagi arus. Oke. Dalam hukum ohm ini lebih mudah diingat. Untuk kita gampang mengingat ketiga rumus di atas, kita bisa menggunakan segitiga ini. Di sini kita dapat melihat ada tegangan, arus, dan resistasi. Ini contohnya ini. Kalau kita ingin mencari sama dengan arus kali resistasi. Kemudian kalau kita ingin mencari arus, kita bahagi tegangan bahagi resistasi. Begitu juga kalau ingin mencari resistasi, tegangan bahagi arus. Oke. Sini kita masuk contoh hukum ohmnya. Sini kita lihat ada rangkaian contoh hukum ohm ini ada, kita sudah mengetahui tegangannya 24 volt. Di sini ada arusnya 2 ampere dan resistasinya 12 ohm. Ini contohnya untuk rangkaiannya jika kita simulasikan di software Proteus. Sebentar saya akan mempraktekkannya. Sini. Ini rumus yang tadi. Kalau kita belum mengetahui tegangannya, kita ingin mencari tegangan, berarti kita harus mengetahui dulu nilai arus dan resistasinya, lalu dikalikan. Sini kita bisa lihat 2 kali 12 itu 24. Betul ya, 24 tegangan. Dan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor itu yaitu rangkaian resistor yang saling terhubung dan hanya memiliki satu arus. Seperti ini. Dia hanya memiliki satu arus, ini saling terhubung. Ini dia saling terhubung dan hanya memiliki satu arus dari titik A ke titik B. Di sini juga kita bisa lihat R totalnya. R total itu ketika rangkaian resistor yang terhubung seri. Oke, di sini R total, untuk mencari R total itu sangat gampang. Kita hanya menjumlahkan semua nilai dari masing-masing resistor yang saling terhubung secara seri ini. Kayak seperti ini, dia resistor 1 nilainya 1,
resistor 2 dia nilainya 2, dan resistor 3 dia nilainya 6. Berarti 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 9. Kalau kita sudah menemukan R totalnya, kita bisa menggunakan satu saja resistor, dan nilainya kita gunakan jumlah dari penjumlahan resistor yang terhubung tadi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian paralel resistor. Di sini berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kalau paralel ini dia mempunyai arus rangkaian yang mengalir lebih dari satu cabang karena terdapat beberapa cabang yang dilewatinya. Kalau resistor tadi kan hanya satu cabang atau cuma satu arus. Kalau yang paralel ini dia mempunyai satu atau lebih arusnya. Sini contohnya. Ini contohnya. Kita langsung saja untuk mempraktekkan contoh umum itu. Sebelumnya kita lihat dulu contohnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa lihat contoh hukum Ohm. Ada 3 contoh yang akan kita rangkai. Yang pertama ini rangkaian seri. Rangkaian seri yang kita pelajari tadi, dia terhubung satu sama lain dari titik A ke titik B. Kedua ada rangkaian paralel. Ini rangkaian paralelnya. Ketiga ada rangkaian kombinasi. Oke, yang pertama kita rangkai dulu yang contoh pertama ini. Oke, kita masuk di software Proteus. Ini ya, ini namanya software Proteus. Sini kita akan merangkai rangkaian seri yang tadi. Dan pertama kita cari dulu. Ini saya sudah mempunyai komponen-komponennya. Jika kalian belum mempunyai, kalian bisa mencarinya di sini. Ini adalah library atau tempat penyimpanan komponen-komponen yang akan kita pakai sebentar untuk merangkai. Di sini kita membutuhkan sel. Ini sel. Kita bisa ketik keywordnya. Kita tunggu ya, ini dia sel. Kalau kita sudah dapat, kita cari ini, kita klik 2 kali, nanti akan muncul seperti saya. Ini akan muncul. Setelah sudah, kita hapus dulu, lalu kita cari komponen berikutnya yaitu resistornya. Ini yang utamanya resistornya. Oke, resistornya ini yang generik resistor simbol, langsung klik 2 kali, langsung akan muncul. Oke, lalu kita oke saja. Kemudian kita juga akan menyiapkan di instrumen. Ini sebentar kita akan menggunakan DC voltmeter untuk mengukur tegangannya, dan kita akan menggunakan AC ammeter untuk mengukur arusnya. Oke, kita lanjut. Sini kita pasang dulu resistornya. Tadi resistornya ada 3. Sini 3. Ini dan di sini. Lalu kita pasang lagi selnya di sini. Lalu kita ambil instrumen DC voltmeternya, kita pasang di sini. 1, kita pasang di sini 1, dan di sini 1. Lalu AC ammeternya kita pasang sejajar dengan selnya. Oke, kita perbesar dulu. Di sini. Oke. Selanjutnya kita atur dulu. Oke, kita lihat dulu contohnya. Ya, ini kan ada 3. Oke,
Oke, di sini nilai tegangannya 12, resistor 1 10, resistor 20 dan 30. Oke. Pertama kita ubah dulu. Kita ubah dulu nilainya. 12. Tadi 12. Oke, resistor 1 kita klik 2 kali ya. Oke. Kita klik 2 kali, 10 di sini. Benar 10. Di sini 20. Oke, di sini 30. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan semuanya. Sama ini kita rotate dulu. Oke. Pertama kita hubungkan ini dulu. Oh, ini kita pindahkan sedikit, geser. Oke. Kita sambungkan ke sini. Oke, lalu ini kita sambungkan sini. Ini kita sambungkan ke sini, kita sambungkan nih. Oke, lalu ini sebentar kita sambungkan, ini dulu kita sambungkan. Ini yang plusnya kita taruh di sini, yang minusnya kita taruh di sini, lalu ini plusnya kita taruh di sini. Oke, minusnya di sini. Ini tergantung kita ya, bagaimana cara peletakan resistornya, bagaimana modelnya. Yang penting kita mengetahui bagaimana rangkaiannya itu. Oke, sini, lalu ini kita sambungkan ke kanan, hapus dulu. Ini kita sambungkan ke sini. Oke, sudah, kita cek dulu apakah sudah benar. Ini oke, kayaknya sudah benar. Oke, kita langsung uji coba. Di sini kita bisa jalankan, bisa play. Oke, tunggu dulu. Oke, kita bisa dapatkan nilai arusnya. Di sini kita sudah dapatkan nilai arusnya 0,2. Di sini resistornya 2,0, resistor 1 2,0, resistor 2 4,0, resistor 3 6,0. Oke, kita buktikan. Di sini kalau kita ingin mencari tegangan, berarti kita harus mengkalikan nilai arus dan nilai resistasinya. Ini kalau kita ingin mencari nilai tegangan resistasi 1, berarti kita harus mengkalikan 0,2 dikali 10. Oke, kita cari dulu. Kita kalkulator supaya lebih mudah. Oke, 0,2 dikali 10. 0,20 dikali 10. Oke, dia hasilnya 2. Ya, betul. Berarti betul. Ini juga berarti sudah betul. Oke, sekarang kita buktikan. Di sini kita akan mencari tegangan ininya. Kalau kita ingin mencari tegangan, berarti kita harus mengkalikan. Kalau kita ingin mencari tegangan semua dari resistor ini, berarti kita jumlahkan dulu ininya, resistornya, nilai tiap resistornya. Berarti 10, 30, 60, 0,20, 0,2 dikali 60, ya 12. Betul. Berarti tegangannya sudah betul. Oke, saya rasa ini sudah benar. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita drag dulu ini. Oke,
Oke, kita lanjut. Habis kita drag, kita hilangkan dulu. Kita ingin membuat baru, kita ingin buat rangkaian baru yang kedua. Oke, sini kita lihat contoh yang kedua. Ini sudah berhasil. Rangkaian seri yang pertama saya anggap berhasil. Yang kedua, kita lihat contohnya di sini. Hitung arus cabang individu dan arus totalnya. Berarti kita hanya menggunakan AC meter, ammeter yang tadi. Kita tidak menggunakan DC voltmeter lagi karena kita tidak mencari tegangannya. Kita hanya ingin mencari arusnya, arus cabang individu dan arus totalnya. Ini contohnya, kita lihat di sini ada 1 2 3 4 resistor. Oke, kita kembali ke sini. Resistor 1 2 3 dan 4. Oke, kita perbaiki dulu. Kita kasih salah guys, delete. Kita perbaiki supaya terlihat rapi sini. Oke, lalu kita pasang selnya di sini. Oke, tengah-tengah. Lalu kita cari AC ammeternya, kita pasang di tengah-tengah sini. Kan kita tadi di contohnya kita disuruh mencari cabang arus individunya dan arus totalnya. Berarti ini untuk arus totalnya, sini untuk arus masing-masing resistornya. Oke, kita kasih jarak dulu supaya lebih rapi. Kasih jarak. Oke, sini baru setelah ini kita rapikan dulu ya guys. Ini oke, kayaknya sudah rapi. Oke, ini juga kita ubah. Oke, sudah. Lalu selanjutnya ini kita ke salah. Kita perbaiki dulu sini. Lalu kita tarik lagi. Ya, oke. Lalu ini sambungkan ke sini. Ini sambungkan ke sini. Oke, lalu ininya kita sambungkan kita kasih ke bawah dulu guys supaya lebih rapi. Oke, kita tarik lalu oke, ini kita pasang di sini. Ini dulu kita pasang, lalu kita tarik lagi sini. Oke, lalu kita lanjut ke sini. Setiap resistor mempunyai AC ammeternya untuk mengukur setiap arusnya. Oke, udah ini
kita pasang gini ini. Oke, lalu ini ke sini, ini ke sini, lalu yang ini kita pasangkan ke sini. Oke, sepertinya sudah. Lalu kita lihat contohnya tadi. Sini tegangannya 24, resistor 1, 10, 20, 30, 40. Oke, kita ubah dulu, klik 2 kali. Di sini tadi 24, lalu resistor 1 tadi 10 ya, kita pusingnya dulu. Oke, ini 20 ini belum terubah 20. Oke, ini 30. Salah guys, 30. Oke, 40. Oke, kita cek dulu kalau sudah benar. Kita lihat dulu contohnya 24. Oke, ini sudah benar. Kita langsung saja kita uji coba, kita jalankan. Oke, nilainya 5. Oke, sini kita bisa temukan berarti nilai arusnya 5,0. Nilai arus dari semua resistor ini 5,0. Oke, kita bukti. Nilai arusnya tadi 24, kayak 24 bahagi 10, 2,4. Betul, kita lihat di kalkulator. Oke, semuanya sudah betul. Saya rasa sudah benar. Kita lanjut, kita drag dulu, kita matikan. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini agak lumayan rumit karena di sini dia rangkaian kombinasi. Dia disuruh cari resentasi ekuivalennya. Berarti kita tidak lagi menggunakan ammeter atau voltmeter tadi, kita hanya menggunakan ohmmeter karena kita akan mencari resistance ekuivalennya atau ohmnya, nilai ohmnya. Oke, kita cari dulu sini komponen ohmnya. Ohmmeter ya, ini klik 2 kali. Oke, muncul. Kita oke, kita lihat contohnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resistor. Oke, kita lihat 3 di atas, 1 di samping, 2 di bawah. Oke, 4 di tengah ya. Oke, kita mulai. Resistornya ada 10. 1, kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10.
kita atur dulu, sini, ini ke bawah, kita ke bawah dulu lebih rapi. Ini juga bawah, ini kita kasih ke sini, ini kita rotate, ini guys, kita kasih ke atas, kasih berdiri, kita buat berdiri. Ini juga dibuat berdiri, ini juga kita buat berdiri, ini juga, dan ini. Oke, kita taruh di sini, ini juga kita taruh di sini. Kita buat sejajar yang di tengahnya ini juga. Oke, udah, kita lihat contohnya tadi. Oke, kita lanjut. Sini kita tidak menggunakan sel lagi. Kita taruh dulu ohmmeternya di atas sini. Oke. Kita kasih ke atas, oke. Oh, sudah. Kita sambungkan ini ke sini, ke R1 ke R2, ini ke sini. Kita lihat ini ke sini, lalu kita lihat contohnya dulu. Ini oke, ini ke sini, oke. Kita perkecil dulu nih. Ini ke sini. Kita saling hubungkan dulu, guys. Ini ke sini. Kita lihat ini ke sini, ini ke sini, oke. Ini ke sini, ini ke sini. Kita lihat ini dia di sini. Kita perkecil dulu nih supaya lebih mudah. Kita perkecil dulu ininya. Kita bisa lihat contohnya. Oke. Coba kita kasih kecil dulu. Kita perkecil. Kita lihat contohnya sini. Ini tunggu. Oke. Ini resistor yang ini dia ke sini dan dia ke R sini, di antara R2 dan R3. Ini ini sini. Oke, ini lurus ke sini. Oke, lalu ini juga lurus. Oke. Kemudian kita lihat ini dia ke sini juga. Nih, oke, lalu dia ke sini, ke sini. Oke, kita lihat apakah sudah betul jalurnya.
Oke, sudah betul. Kita lanjut. Ini kita sambungkan ke sini. Ini. Lalu ini ke sini, lalu ini sini. Hapus dulu nih guys, dilihat dulu. Ini ke sini. Oke, sekarang kita ubah nilainya. Ini resistor 1, dia 5. Kita ubah dulu 5. Oke. Kemudian resistor 2 4, resistor 3 10. Resistor 2 4. Oke. Resistor 3-nya 10. Oke. Sini resistor 4-nya 2. Oke. Resistor yang di bawah ini 8. Oke. Dan ini 4. Oh, salah guys. 4. Oke. Lalu ini 8. Ini 8. Oke. Ini 8 juga. Oke. Ini 6. Oke. Di sini 6 ya guys. Di sini juga 6. Oke. Nah, sudah. Kita sini kita oke. Kita lihat 5 4 10 2 6 6. Oke. Sudah guys. Kita lihat dulu contohnya. Oke, kayaknya sudah benar semua nilai representasinya. Kita langsung play saja, kita langsung dicoba. Kita lihat berapa nilainya. Nilai ohmnya kita dapatkan nilai ohmnya itu 4,6636. Oke, berarti nilai dari semua representasi ini nilai ohmnya itu 4,6638. Oke, sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, dimohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.